Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan aplikasi sistem pengambilan keputusan yang sudah kami buat. Untuk mengawali demonstrasi, kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Yuda Baskoro selaku ketua dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan persilakan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelompok 2 dan saya dari kelas 5B pagi. Perkenalkan, nama saya Febriadi Saputra. Saya dari kelompok 2 dan saya dari kelas 5B pagi. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan, kelas 5B pagi dari kelompok 2. Halo, nama saya Sri Ajeng Murni Cahyani Putri, kelompok 2 kelas 5B Sistem Informasi Pagi. Saya Tiah Nyepangesi dari kelompok 2, saya dari kelas SI 5 ESIP. Saya Sugeng Rianto dari kelompok 2 dari kelas Sistem Informasi 5 ESIP. Saya Wahyu Trimulyani dari Sistem Informasi kelas 5 ESIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk masuk ke web, kita perlu mendaftar terlebih dahulu. Kita buka setup. Kita masuk ke usernya. Kemudian klik save out. Setelah data berhasil ditambahkan, kita login dengan akun yang telah kita buat tadi. Klik sign in. Nah, di sini di halaman beranda terdapat deskripsi aplikasi dan panduan aplikasi yang bisa dibaca. Kemudian di sini ada halaman home. Di halaman home ini kita bisa memilih printer yang pilihannya telah disediakan oleh website ini. Kode ini, kode A1 sampai A4, adalah kode untuk alternatif pilihan. Kemudian ada nama printer, ada beberapa contoh nama printer yang telah ditambahkan oleh admin. Ini ada Canon E410, Canon Sigma IP2770 dan lainnya. Kemudian ada jenis printer dan harga. Aksi di sini untuk melihat rincian atau detail produk yang akan kita pilih. Untuk melihat rincian produk kita bisa klik detail. Nah, di sini akan muncul detail produk yang kita pilih tadi. Ada kode, ada gambar printernya, ada nama printernya, jenis, kecepatan printer, fitur yang ada di printernya, dan harga. Selanjutnya kita klik pilih jika kita berminat untuk memilih. Nah, di sini ada notif pilihan akan diproses ke tahap selanjutnya. Kita klik OK. Oke, di sini saya Yuda Baskoro ingin menjelaskan tentang halaman perhitungan. Nah, di halaman perhitungan sini didapatkan dari hasil pemilihan yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Nah, di sini setelah Anda pilih akan muncul data-data yang sudah Anda pilih. Nah, seperti A1, A1, A3, A2, dan A4. Nah, di sini akan dihitung semua bobot-bobotnya. Bobot-bobot ini yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi untuk Anda. Kalau begitu kita langsung saja. Setelah kalian lihat tabel ini, seperti tampilannya seperti tabel matriks ya. Tabel-tabel ini ditujukan untuk
perhitungannya seperti ini. Jadi setelah dihitung, kita hitung, data selesai diproses. Di sini terdapat matriks awal ya. Matriks awal sini ada tadi nama barang yang sudah Anda pilih. A1 mewakili Canon E410, A3 mewakili HP Laserjet Pro M12, A2 Canon Pixma, dan A4 itu HP Laserjet Pro. Oke. Di sini di sampingnya terdapat C1, C2, C3, C4 itu maksudnya adalah kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan di dalam kolomnya, dalam baris-barisnya, di dalam field-fieldnya terdapat nilai bobot-bobot yang membentuk sebuah matriks. Nah, di sini akan dihitung nanti. Nah, setelah dihitung maka akan membentuk sebuah matriks namanya matriks normalisasi. Nah, di sini matriks normalisasi nama Canon C1-nya 0,6. Nah, di sini 0,6 ini dapat dari mana? Nah, 0,6 ini didapat dari hasil perhitungan. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya begini. Untuk C1 itu kriteria 1 itu adalah cost ya. Jadi di sini perhitungannya memakai metode SAW, Simple Additive Weighting. Nah, di sini untuk cost-nya rumusnya adalah data, maksudnya data kriteria sama dengan untuk cost itu min dalam kurung nilai data di dalam kolom C1, misalkan data 5, jadi min 5, 4, 5, 3. Nah, di sini ini di kolom C1 ini nilai-nilainya ini dicari minimalnya. Nah, dicari minimalnya. Di sini minimal berapa nih? Kita lihat saja di sini minimalnya adalah nilai 3. Ya kan? Nilai 3. Nah, di sini minimal nilai 3, jadi nilai 3 untuk penyebutnya per. Nah, pernya ini adalah nilai baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 tadi itu 5 ya, C1. Nah, saya ingin menghitung ini supaya dapat nilai ini. Nah, ini baris 1 kolom 1 ini sebagai pembilang. Nah, tadi penyebutan pembilang kan jadi berapa tadi? 3 per 5. Jadi 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Nah, didapatkan dari perhitungan itu. Nah, jadi semuanya nih yang di kolom C1 ini sama perhitungannya. Kalau cost, karena C1 itu adalah kriteria cost, maka perhitungannya seperti itu. Nah, untuk kriteria 2 dan kriteria 3, kriteria 4 itu adalah benefit. Bagaimana cara perhitungan benefit itu seperti ini. Saya akan contohkan. Di sini ada 4 ya. Ada 4 di baris 1, kolom 2. Di kolom 2 itu kriteria 2. Dan kriteria 2 adalah benefit. Nah, di benefit ini rumusnya bagaimana? Rumusnya kita nilai dari baris 1 kolom 2 yang ingin kita hitung nih, baris 1 kolom 2. Nah, nilai baris 1 kolom 2 ini sebagai penyebut. Nah, pembilangnya gimana? Pembilangnya itu max dari kriteria dari kolom kriteria 2. Jadi semua nilai di kolom kriteria 2 ini kita cari maksimalnya. Nah, maksimalnya di sini berapa? Maksimalnya nilai tertingginya adalah 4 ya, 4. Jadi ketika sudah ketemu nilai maksimalnya, nilai tertingginya, maka nilai itu akan menjadi pembilang. Tadi penyebutnya berapa? 4. Pembilangnya 4. Nah, jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, ini hasilnya 1 untuk matriks normalisasi baris ke 1 kolom kedua. Nah, caranya begitu kalau menghitung kriteria benefit. Nah, jadi dapat nilai ini dapat dari perhitungan yang tadi itu. Oke. Sudah saya jelaskan sama, ini perhitungan yang di bawahnya, misalkan yang baris 2 kolom 2 itu sama, perhitungannya kayak tadi, pakai rumus yang tadi juga, karena ini juga benefit. Kriteria 3 juga benefit, sama rumusnya juga.
rumusnya adalah lokasi dari nilai kolom untuk penyebutnya, sedangkan pembilangnya adalah maksimal dari kolom tersebut, maksimal dari field field dari kolom tersebut. Oke. Jadi begitu cara menghitungnya. Kita lanjut ke perankingan. Di sini ada perankingan. Setelah dihitung-hitung tadi itu, ini kenapa bisa jadi begini? Karena setelah dihitung seperti ini nih, maka akan jadi nilai-nilai yang seperti ini ya. Nilai-nilai masih membingungkan ya. Nah, nilai-nilai ini akan dijumlah nih, akan dijumlah seluruhnya. Akan dijumlah satu baris nih. Satu baris ini pasti akan dijumlah. Satu baris ini akan dijumlah untuk menentukan nilai rekomendasi dari Canon E410 itu berapa. Nah, jadi begini perhitungannya. Untuk Canon E410 untuk penjumlahannya, untuk penjumlahan keperankingannya adalah seperti ini. 0,6 itu dikali oleh bobot. Nah, di sini nih bobotnya untuk aplikasi untuk aplikasi kami, bobot untuk setiap kriteria ini saya akan beritahu. Untuk C1 itu 35%, untuk C2 itu berapa ya? Untuk C2 itu saya lupa. Tunggu ya. Oke. Tadi sebentar. Tadi kan bobot ya. Untuk bobot kriteria 1 di sini bobotnya adalah 35%, untuk C2 itu 25%, dan C3 itu 25%. Dan untuk C4 itu 15%. Nah, jadi nilai ini, nilai 061, 02, dan 0,75 itu dikali dengan bobot-bobot yang tadi saya sebutkan. Jadi 0,6 dikali 0,35 karena C1 35%, terus ditambah 1 dikali 0,25 karena C2 itu 25%, ditambah 0,2 dikali 0,25 karena C3 itu 25%, ditambah 0,75 dikali 0,15 karena C4 itu 15%. Nah, sama dengan 0,938. Nah, ini hasil dari perkalian dan penjumlahan dari C1, C2, C3, C4 dari baris ke 1, yaitu Canon E410. Jadi hasil perhitungan untuk Canon E410 itu 0,623. Jadi untuk hasil penjumlahan dari baris 1 yaitu Canon E410 itu 0,623. Oke. Di situ. Nah, setelah sama ya untuk matrik normalisasi, untuk data-data yang lainnya perhitungannya begitu juga. Setelah itu mereka akan menampilkan hasilnya. Hasil perhitungannya akan muncul di perankingan. Di SAW. SAW-nya untuk HP LaserJet Pro MFP itu 0,938 yang menempati juara 1, yang menempati rekomendasi pertama gitu. Nah, untuk yang kedua ada HP LaserJet Pro M12W yaitu dengan hasil nilai 0,775 yang menempati juara 2. Untuk yang selanjutnya Canon M410 yaitu mendapatkan hasil 0,623 menempati juara 3. Selanjutnya ada Canon Pixma IP2770 itu dengan hasil nilai SAW 0,585 yang menempati juara 4. Nah, di sini mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk halaman perhitungan. Jadi saya harap pengguna bisa paham bagaimana
cara hitungnya, bagaimana prosesnya, bagaimana mendapatkan nilai-nilainya. Ini kita kelompok 2, nama-nama anggotanya. Yang pertama, Mbak Baskoro sebagai ketua. Yang kedua, Ahmad Rifai sebagai wakil ketua. Selanjutnya, anggotanya Tatia Hamida Mesti, Diki Ramadan, Febriade, Sugeng Rianto, Wahyu Trimulyani, Sri Ajeng Cahyani. Di sini kita melampirkan map kampus kita, STEMIK Insan Pembangunan, di Jalan Raya Serang, kilometer 10, Kadujaya, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Kode posnya 15810. Keluar. Saya di sini akan memberikan penjelasan singkat tentang admin login dan dashboard. Dan proses login ini minimal terdiri dari username dan password agar bisa mendapatkan hak akses. Antar username dan password, keduanya saat digunakan untuk login, harus tepat, jangan sampai salah ketik, karena keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Sedangkan admin adalah user tertinggi yang memiliki hak akses untuk bisa menggunakan semua akses atau fitur yang ada di dalam halaman website. Dan kita langsung saja masuk ke halaman website nanti. Dan menu ini adalah menu pertama setelah kita berhasil login. Letak menu-menu dashboard itu ada di sisi kiri. Di sisi kiri ini adalah sub-sub menu dari dashboardnya. Kemudian dashboard ini dibuat untuk membantu user membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan dari data yang ada. Kemudian untuk sub-sub menunya akan dibahas oleh teman-teman saya. Kelompok 2, saya akan menjelaskan data alternatif untuk melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di data alternatif ini ada tambah data alternatif, yang mana setelah kita tambahkan data ini akan masuk ke di user di pemilihan. Seperti contoh saya masukkan kode A9 dan saya pilih gambarnya. Setelah itu saya masukkan seperti contoh nama printernya Canon. Dan jenis printer. Di jenis printer ini ada 5 jenis printer: inkjet, laser, dotmatic, LED, atau LCD. Untuk all-in-one multifunction ini dia mencakup semua ini ya. Saya akan milih all-in-one multifunction. Saya akan beli bobot 5. Untuk bisa tahu berapa bobot di setiap jenis printer ini sudah ada penjelasannya di makalah. Setelah itu kita masukkan kecepatan printer. Seperti contoh saya masukkan kecepatannya 4 ppm. Saya beri bobot 2. Fitur printer, USB, wireless, scan, dan fotokopi.
untuk fitur printer ini semakin banyak fitur, dia semakin besar bobotnya. Karena benefit itu semakin lebih banyak, lebih baik. Harga saya masukkan 1.500.000. Akan saya beli bobot 2. Setelah itu setelah selesai kita simpan. Tuh, yang kita tambahkan tadi A9 sudah ada di sini, di bawah sini. Dan untuk itu di samping di aksi ini nih ada 3 tombol yang bisa dipencet ya. Info untuk menjelaskan keseluruhan printer seperti harga, fitur, kecepatan, jenis, dan nama printer ya. Dan ada gambar juga dan kode printernya. Kembali edit untuk mengubah isi di kode A1 ini. Seumpamanya kita salah nulis nama printer atau jenis printernya. Setelah selesai kita bisa edit. Nah, ini hapus untuk menghapus data printer yang sudah kita masukkan tadi. Apabila data di sini dihapus, maka otomatis yang di halaman user pemilihan pun dia akan ikut hilang. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan pada halaman data kriteria. Data kriteria menampilkan kode C1, C2, C3, dan C4 yang telah diinput oleh admin. Untuk kriterianya sendiri, ada harga, jenis, kecepatan, dan fitur. Harga di sini kita bisa melihat dari detail, mencakup harga paling murah sampai harga paling mahal. Lalu untuk baris jenis, sini ada subkriteria all-in-one atau multifunction, printer inkjet, printer laserjet, printer dot matrix, dan printer LED atau LCD. Dari kecepatan, kita bisa melihat detailnya. Terdapat 0 sampai 5 IPM. Ini adalah kecepatan printer untuk mencetak kertas. Lalu ada baris fitur. Sini terdapat subkriteria yang mencakup 0 sampai 2 fitur. Contohnya, printer itu tuh terdapat 2 fitur tambahan seperti wireless, USB, atau printernya bisa buat scan, bisa buat fotokopi, dan lain sebagainya. Lalu bobot di sini adalah nilai yang diberikan oleh admin untuk memproses perhitungan. Dan di dalam keterangan di sini terdapat cost dan benefit. Cost yang dimaksud adalah jika nilai terkecil adalah yang terbaik. Dan benefit adalah jika nilai terbesar adalah yang terbaik. Kita memilih cost sebagai nilai harga adalah karena kebanyakan orang mencari rata-rata nilai harga yang paling rendah adalah yang terbaik. Jadi kita menempatkan cost di harga. Lalu benefit, jenis, kecepatan juga benefit, fitur juga benefit. Selanjutnya akan Nama saya Sri Ajeng, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan mempresentasikan di bagian data user. Jadi di sini berisi nama-nama atau ID yang sudah terdaftar dan login. Nih bisa dilihat. Jadi fungsi tombol merah ini adalah tombol hapus, maksudnya berfungsi untuk menghapus ID user. Jadi jika admin sudah menghapus,
si user tidak akan bisa login lagi. User bisa login lagi dengan cara daftar ID baru. Gitu. Dan ini adalah tombol keluar untuk admin keluar. Tuh. Yang pertama saya akan membahas tentang dari sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah dari pembahasan di atas ini meliputi sistem pendukung keputusan, yaitu yang dibangun dapat menggantikan sebuah proses manual yang masih berjalan dan dapat membantu dengan cepat dalam menentukan sebuah pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah penerapan metode SAW atau Simple Additive Weighting yang dilakukan dengan cara penentuan bobot yang lebih besar pada setiap kriteria-kriteria dan pemenuhan syarat yang ada, sehingga akan diperoleh nilai hasil yang maksimal dari sebuah kriteria tersebut dan akan diperoleh hasil dengan nilai dan jumlah bobot yang paling tinggi. Yang terakhir adalah sebuah aplikasi yang dilengkapi dengan beberapa tampilan atau form yang berfungsi untuk mengubah data dengan form penelusuran sebagai form tempat hasil dari proses sistem pendukung keputusan yang ada. Itu dari pembahasan kami yang telah kami buat. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.